Hai, Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan mencoba satu aplikasi yang aplikasi itu sering saya alami, yaitu bagaimana cara kita mengecilkan ukuran video atau mengkompres video dan menjadikan video itu ke dalam format yang lain, ke dalam bentuk yang lain. Jadi aplikasinya kecil, hanya 12 megaan saja, kecil banget aplikasinya, tapi dia cukup powerful untuk mengkompres sebuah file video. Bisa sampai seperlimanya. Kita coba cek bareng-bareng. Ini adalah video ke 153. Jadi sebelum video ini ada 152 video tutorial yang bisa dipakai, bisa diulang, bisa dipelajari untuk pendidikan terutama. Kita mulai saja video ke 153 ini. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka jempol ke bawah. Forumnya bebas saja. Kalau berhasil tuliskan di kolom komentar, kalau belum berhasil silahkan tanyakan di kolom komentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Ya, saya akan mencoba mulai dengan memandu untuk mendownload aplikasi ini. Aplikasi ini aplikasi open. Aplikasi ini aplikasi open source, jadi aman, tidak harus kena lisensi. Ini free license. Namanya adalah Handbrake. Ini kalau saya tunjukkan, namanya adalah Handbrake Open Source Video Transcoder. Jadi ini aplikasi open. Kalau saya tampilannya sederhana, gambarnya gambar nanas sama es buah. Jadi cukup sederhana aplikasi ini. Ini adalah aplikasinya, aplikasi Handbrake di open source video transcoder. Jadi aplikasinya kecil, dia bisa dipakai untuk Windows 7, 8, 10, 6. Tapi kalau yang 10 hanya 64 bit saja. Aplikasinya kecil, sederhana, tapi powerful. Kita coba klik untuk bisa mengunduh aplikasi ini. Tinggal klik saja, caranya sama, caranya kecil, ukurannya kecil. Ini aplikasinya ukurannya hanya 12,91 mega, jadi tinggal diklik saja untuk mengunduh. Sebentar banget ini, saya tidak skip, saya hanya pakai koneksi biasa saja. Untuk mengunduh ini juga sangat sebentar. Ini tidak saya skip lah, langsung aja karena kecil aplikasinya. Biasanya kalau di video tutorial saya skip, tapi yang ini enggak lah karena memang kecil. Nah udah, setelah itu tinggal proses untuk penginstalan seperti biasa, menginstalnya dengan next dan sebagainya. Kita proses ya. Setelah diunduh tinggal kita klik install. Setelah itu seperti biasalah, karena ini sebuah aplikasi yang open source, jadi sangat mudah, tidak ada lisensi apapun, selesai. Dan aplikasinya juga sangat kecil. Ini aplikasinya Handbrake, simbolnya adalah nanas dan es buah. Saya klik 2 kali untuk menjalankannya untuk prosesi pengkompresan. Kita lihat di sini ada tulisan or drop file or folder here. Jadi kita bisa langsung ngambil dari sebuah folder atau ngambil dari file satu-satu. Saya cobakan untuk mengambil satu file. Misal saya punya file mana ya, sebentar. Misal ini saya punya file yang lumayan besar, satu video bisa 2,8 giga. 2,8 giga. Saya klik open. Ini proses untuk penarikan. Nah ini udah. File ini adalah file berisi sebentar, sebetulnya dia hanya 21 menit saja, tapi karena saya buat dengan aplikasi editing yang lain, hasilnya saya besarkan bisa sampai 2,8 giga, padahal durasinya hanya 21 menitan.
Selanjutnya saya akan mengkompres. Caranya di bagian ini bisa kita ubah nanti bentuknya menjadi apa, bisa MKV, bisa WebM. Dimensinya bisa kita ukur dimensinya berapa di sini. Terus videonya mau bentuk frame rate-nya mau kita ubah ke berapa, jadi bisa membesar bisa mengecil. Sebetulnya aplikasi ini bisa membesarkan bisa mengecilkan. Kalau frame rate-nya kita perbesar tentu akan jauh semakin halus. Di sini pun frame rate-nya bisa kuat sampai 120 fps. Jadi frame per second-nya bisa 120, berarti video itu nanti semakin smooth atau semakin bening itu bisa. Saya pakai ke standar saja 30. Setelah itu untuk audio saya nggak apa-apakan. Kalau mau nambah subtitle pun di sini bisa, tinggal kita import subtitle atau foreign audio scan, dia bisa men-scan bahasa juga sebetulnya bisa. Ini powerful sekali, nanti akan saya bahas lagi mungkin loh di sesi-sesi selanjutnya. Chapter ini kalau mau bagian satu ini. Terus sudah. Yang paling penting sebetulnya untuk proses pengkompresan yang paling besar adalah di sininya, di bagian ini. Semakin besar RF-nya ini, semakin besar RF ini constant quality, maka ini semakin semakin kecil ukuran videonya nanti. Jadi kalau parah banget nanti silahkan dikompres sampai sekecil mungkin, itu juga boleh nih. Jadi hasil videonya nanti semakin kecil. Jadi ini adalah constant quality, ini berkaitan dengan kualitas atau ukuran RF-nya. Semakin besar RF maka semakin kecil hasilnya nanti. Terus untuk di sini ada video codec pakai MPEG atau pakai 64 atau pakai apa, saya pakai yang default aja, atau dibuat ke MPG juga sebetulnya boleh, tapi saya masih default aja. Terus untuk presetnya bisa pakai yang general sampai dengan haki surround sampai dengan fast, ini banyak. Kalau mau disesuaikan dengan misalkan pakai web ini juga boleh, atau mau disesuaikan dengan device yang ada, device Android, pakai Apple, pakai Chromecast, pakai PlayStation, ini bisa kita sesuaikan dengan device-nya. Terus yang ini saya belum paham, ini saya belum pernah pakai yang ini. Untuk production saya juga belum pernah pakai. Jadi beberapa ini kayaknya saya perlu ulas lagi nanti di beberapa sesi selanjutnya. Saya biar belajar dulu. Ini saya cobakan dulu untuk yang sesi kali ini, mengkompres video dulu hasilnya nanti seperti apa. Jadi itu untuk menu-menunya, ini sangat ringan, sangat kecil. Untuk dimensi tadi udah, ini udah, terus nama udah, tinggal sini tinggal start aja, start and code, klik. Proses ini sedang prosesi untuk sedang pengkompresan bentuk. Jadi dari MP4 tetap masih saya buat ke MP4, tetapi kita kompres. Dia bisa ke bentuk yang lain sebetulnya, silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri. Ini saya tunggu sebentar, proses sedang berjalan. Aduh, ini saya agak parah ini. Kayaknya nanti hasilnya kecil banget, tapi nggak apa-apa lah. Kita tunggu sebentar untuk proses pengkompresan. Tunggu ya. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. A few moments later. Ya, proses selesai. Saya akan coba cek hasilnya. Baik, ini hasilnya lumayan. Saya agak keliru tadi, tapi nggak apa-apa lah. Ini keliru parah banget, maksudnya saya mengkompresnya terlalu sadis mungkin. Dari 2 giga 2,8 giga saya kompres menjadi 41 mega. Berarti berapa ya? Ya, saya cobakan dari 2849
dibagi 41,4. Oke. Ya, saya mengkompresnya terlalu parah, maaf tadi di bagian ininya tadi untuk apa namanya, ininya saya tadi terlalu sadis karena saya terlalu mengarahkan ke sini RF-nya, sehingga hasilnya saya mengkompresnya 68 kali. Saya pampatkan menjadi dengan ukuran maaf ini 4. Nah, ini karena saya juga baru coba program ini. 68 kali pengkompresan karena dari 2,8 giga, dari 2,8 giga saya kompres menjadi 41,4 mega. Ini cukup sadis saya, maaf, saya sampai mengkompres 68 kalinya. Kita coba ya, kita coba hasilnya. Untuk yang pasti kualitasnya berbeda sih, tapi kalau untuk di handphone kayaknya masih aman-aman saja. Jadi nantinya kalau membuat sebuah video pembelajaran nanti boleh dikompres seperti ini, nanti akan lumayan membantu. Kita coba cek ini untuk yang file ini. Jadi pertanyaan sebentar, terus yang satu lagi saya coba buka pakai kita bandingkan. Jadi pertanyaannya rata-rata ini adalah yang hasil kompresan, ini adalah kita buat menjadi sebuah video tutorial yang di belakang. Ini adalah yang hasil asli, ini adalah yang kompresan. Jadi itu, tapi karena saya membuatnya terlalu parah mengkompresnya, nanti silahkan bisa dieksplor sendiri ya. Intinya saya coba tunjukkan ini aplikasi Handbrake, karena aplikasinya aplikasi open source. Silahkan dicobakan untuk mengkompres video-video yang ada dan juga merubah apa namanya, ekstensi dari video itu. Saya cukupkan untuk yang sesi hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi tambahan informasi. Kalau suka jempol ke atas, kalau nggak suka jempol ke bawah. Kalau butuh kritik dan saran, saya masuk, tolong dituliskan di kolom komentar. Kalau berhasil juga silakan tulis di kolom komentar. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.